Ya, baik, kita lanjutkan lagi ya. Nah, siapa yang mau bertanya? Sebelum saya lanjutkan lagi. Ada yang mau tanya? Coba. Misalnya begini. Apakah gradien dari garis dengan persamaan 4x tambah 6y dengan kurang 5 setengah 0. Berapa gradien garis dengan persamaan 4x tambah 6y kurang 5 setengah 0. Ada yang sudah bisa? Pak, izin jawab. Ya, siapa namanya? Fikri, Pak. Fikri. Ya, berapa jawabanmu Fikri? Min 4/6. Min 4/6. Betul, ya. Min 4/6 atau negatif 2/3, ya. Negatif 2/3. Bagaimana caranya Fikri? Bagaimana cara mengerjakannya? A-nya 4.
A itu apa? A itu apa? Apa ya? Nah, coba ya nih, perhatikan pengertiannya. Ya. Nah, ini kan persamaan asalnya seperti ini. Ya. Kemudian ini 6Y sama dengan berapa? 4X ditambah 5. Itu. Ya. Nah, kemudian kedua ruas dibagi 6. Ya. Jadi boleh Y sama dengan min 4 per 6. Min 4 per 6. X. Ya. Ditambah 5 per 6. Ya. Nah, kalau disederhanakan, ya, ini menjadi Y sama dengan negatif 2 per 3. Negatif 2 per 3X. Ditambah 5 per 6. Ya, jadi gradiennya adalah min 2 per 3 ya, atau negatif 4 per 6. Ya. Oke, Fikri ya, dapat skor. Sayangnya tidak bisa menerangkan alasannya. Fikri mendapat skor 2. Oke. Nah, sekarang begini. Ya. Sekarang kita belajar bagaimana menentukan persamaan dari suatu garis. Ya. Tentukan persamaan garis bergradien 3 ya, dan melalui titik min 2,8. Nah, ini untuk menyelesaikan soal semacam ini pakai rumus apa? Siapa yang bisa menerangkan rumus apa yang dipakai untuk kerjakan ini? Y sama dengan MX. Ya, siapa yang jawab? Putri, Pak. Putri Anggreni ini. Coba langkah-langkahnya gimana? Coba Putri. Katakan langkah-langkahmu. Putri, pengerjaannya bagaimana? Alpha Ya, MX. gimana? Y sama dengan Y sama dengan? X tambah C, Pak. Oke, terus apa? Setelah itu apa? Y sama dengan Ya, 3 dikali min. Y sama dengan 3 dikali min 2. 3 dikali min, Pak. 3-nya dapat dari mana? 3-nya dari kan gradien. Oke. Berarti 3 dikali negatif 2. Ini, Ya. setelah itu gimana? Setelah itu bagaimanakan? Ditambah C-nya itu, Pak, 8, Pak. Apanya 8? Jadi 8. Ini. Ya. Nah, setelah itu gimana? Setelah itu bagaimana? 8 sama dengan min 6 tambah. Ya. C-nya berapa? C-nya sama Berapa? 14. 14. Oke. Ya. Jadi setelah itu hasil akhirnya apa? Y sama dengan? Y sama dengan Y sama dengan?
3X tambah 14. 3X 14. Nah, ini jawabannya. Ya. Y sama dengan 3X tambah 14. Itu jawabannya. Oke, siapa yang lain ini ya? Yang jawab ya? Oke. Dari Anggara ini dapat skor 3. Oke. Ya. Nah, ada cara mengejarnya dengan rumus ya. Rumusnya adalah Y min B sama dengan M X min A. Nah, di sini B-nya berapa? B-nya 8 ya. Sama dengan M-nya berapa? 3 ya. X min A. A-nya negatif 2. Ya. Dan dibagi Y min 8 sama dengan ya. Sama dengan 3X ya, plus 6. Ya, berarti Y sama dengan 3X plus 14. Ya. Jadi garis bergradien M yang melalui titik A, B adalah memiliki persamaan Y min B sama dengan Y min B sama dengan M X min A. Ya. Ini dalilnya seperti ini. Ya. Oke. Coba misalnya gini. Ya. Tentukan persamaan garis yang bergradien min 1,5 dan melalui titik berkoordinat 3,1. Tentukan persamaan garis yang bergradien negatif 1,5 dan melalui titik berkoordinat 3,1. Ya, siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini? Saya, Pak. Ya, siapa namanya? Ini, Pak. Putri. Putri? Ya, Pak. Ya, baik. Apa jawabanmu? Y-nya sama dengan Y sama dengan? kurang 7. Ya? Y sama dengan min setengah kurang 7. Min setengah dikurangi 7. Ya. Min setengah dikurangi 7. Min 1,5, Pak. Ya? 1,5 Min 1,5 dikurang 7. min 8,5. Naik. Ya, salah ya. Nah, kenapa nggak pakai rumus yang ini? Nah, Y-nya dibiarkan Y, B-nya berapa? 1. Ini kan B-nya 1. Ya. Sedangkan M-nya min 1,5.
X dikurangi A. Ya, A-nya 3. Itu kan? Berarti Y kurang 1 sama dengan min 1,5 X ditambah 4,5 ditambah 1, 4,5. Ya. Berarti Y sama dengan min 1,5 X ya, ditambah 5,5. Inilah jawabannya. Y sebenarnya min 1,5 X tambah 5,5. Ya. Apakah sukar? Sepertinya kalian kerepotan sekali mengerjakan ini. Ada yang mau bertanya? Apakah ada yang mau bertanya? Tidak ada? Lanjut lagi. Tentukan persamaan garis yang melalui titik-titik atau koordinat 4,-2 dan -1,5. Ya. Nah, tadi kan sudah ada satu dalil yang mengatakan bahwa garis yang bergradian M yang melalui A, B memiliki persamaan Y min B sama dengan MX min A. Jadi rumus ini dipakai ya, rumus ini dipakai kalau yang diketahui adalah gradien ya, dan satu titik yang dilalui ya, gradien ini dan satu titik yang dilalui. Ya. Nah, tapi di soal ini yang diketahui adalah dua buah titik yang dilalui. Ya, gradiennya tidak diketahui. Ya. Untuk soal seperti ini, ya, kita menggunakan rumus apa? Y min Y1 dibagi Y2 min Y1. Sama dengan X min X1 dibagi X2 min X1. Ini rumusnya. Ini dipakai. Ya. Nah, di sini kita masukkan X-nya 4, X1-nya 4, Y1-nya negatif 2. X2-nya negatif 1, Y2-nya 5. Berapa jawabannya? Berapa jawaban akhirnya? X1-nya 4, Y1-nya negatif 2, X2-nya negatif 1, Y2-nya 5. Berapa jawabannya? Siapa yang bisa ngerjakan ini?
Ya, siapa namanya? Siapa namanya? Tidak terdengar. Husnul Yakin, Pak. Husnul Yakin. Berapa jawabanmu? Tidak terdengar. Apa Tidak terdengar. Coba bisa diulang lagi. Ya, baik. Dibahas saja ya. Nah, kita pakai rumus ini. Y1-nya negatif 2. Negatif 2. Kemudian Y2-nya 5. 5 dikurangi ini Y2 min Y1. Ya. 5 dikurangi negatif 2. Ya. Sama dengan X min X1. X1-nya 4. X1-nya 4. X2-nya berapa? Negatif 1. Ya. Nah, kalau disederhanakan, jadi Y plus 2 per 7 sama dengan X min 4 per negatif 5. Ya. Nah, sekarang kedua ruas dikali 7. Sehingga ruas kirinya menjadi Y plus 2. Sama dengan min 7 per 5. Min 7 per 5 dikali X min 4. Ya. Nah, berarti Y sama dengan min 7 per 5X. Min 7 per 5X. Ya. Ditambah 28 per 5. Kurang 2. Ya. Nah, sehingga ini sama dengan dikurangi 2, jadi sisa 18 per 5. Nah, itu jawabannya. Ya. Ya, jadi jawabannya adalah Y sama dengan min 7 per 5X ditambah 18 per 5. Ya, apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan saya berikan kesempatan untuk bertanya.
Nah, sekarang saya berikan pilihan nih pada kalian nih ya, berikan pilihan nih. Apakah kalian yang mau bertanya ya, atau saya berikan tugas mengenai persamaan garis 10 soal. Pilih yang mana? Pilih saya yang bertanya atau kalian yang bertanya? Tidak ada yang menjawab? Tidak ada yang menjawab? Saya yang bertanya. Siapa yang bertanya? Saya yakin, Pak. Ya, apa pertanyaannya? Yang soalnya kok bisa mendapatkan Tidak terdengar. Suaranya tidak terdengar. yang penjumlahan yang terakhir tadi kok bisa mendapat 8 itu dari mana ya, Pak? Yang mana? Bentar. Yang mana? Ya, Pak. Yang mana? Yang atas tuh, Pak. Yang atas tuh, Pak. Bentar, ke bawah lagi, Pak. Ke bawah lagi. Nah, yang itu, Pak. Ya, Itu kan ada 28/5. ya. 28-nya itu dapat dari mana, Pak? Ini min 7/5 dikali negatif 4. Negatif 7/5 dikali negatif 4 kan positif 28/5. Negatif 7/5 dikali negatif 4. Jadinya 28/5. Itu bisa dapatkan 18 dari mana, Pak? 18 ini. Ya, Pak. 28/5 dikurangi 2. 28/5 dikurangi 2. Itu sama dengan 28/5 kurangi 10/2. 10/5 sama dengan berapa? 28/5 dikurangi 10/5 berapa? 18, Pak. Nah iya, Iya, Pak. 18/5. Tuh. Ya. Kosong yakin sudah jelas? Insya Allah sudah jelas, Pak. Oke. Ayo mahasiswa lain. Silakan yang mau bertanya. Berarti kosong yakin bebas tugas ya. Kosong yakin bebas tugas. Ya, Pak. Makasih, Pak. Ya. Yang lain ada yang mau bertanya tidak? Yang lain tidak ada yang mau bertanya? Ada waktu 8 menit lagi kira-kira. Saya sebentar akan memberikan
10 soal ya untuk dikerjakan sebagai tugas. Bapak mau nanya, Ya, siapa yang bertanya? Monika. Ya, silakan Tata Monika bertanya apa? Bapak kalau misalnya konstantanya sama, Ya. itu jadi garisnya itu berpotong atau gimana Pak? Ya, baik. Ya. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kalau ada dua buah garis ya mempunyai konstanta yang sama, ya. Nah, misalnya ada garis pertama ya. Ini sama dengan min X ditambah 8. Nah, garis yang kedua ya. Temannya adalah 3X tambah 8 juga. Nah, dua garis ini mempunyai konstanta yang sama, yaitu 8. Ya. Maka akibatnya, ya, kedua garis itu akan berpotongan ya, di 0,8. Ya. Ingat bahwa C ini menunjukkan ordinat titik potong dengan sumbu Y. Ya. Itu jawabannya Monika mengenai dua garis yang konstantanya sama. Oke, Monika bebas tugas ya. Ya, baik. Monika bebas tugas. Siapa lagi yang mau bertanya? Masih ada waktu 7 menit lebih. Tadi maaf Pak, gimana Pak? Yang mana? Ini Pak, yang sama konstantanya. Ya. Tadi nggak ada jaringan Pak. Ya ini, nih. Ya, dua garis yang mempunyai konstanta yang sama itu akan berpotongan di titik, ya, di titik yang ordinatnya sama dengan nilai C itu. Ya, ini kan ordinatnya, ini kan C-nya 8. Garis 1 maupun garis 2 kan ordinatnya 8. Maka kedua garis itu pasti berpotongan di 0,8. Ya, demikian juga kalau ada garis yang lain. Ya, ya anggaplah misalnya ada garis 3. Ya, itu adalah Y sama dengan anggaplah min 4X ditambah 8. Ya, ini kan C-nya 8. Ya, maka garis ketiga juga ini akan berpotongan di 0,8 juga. Ya, itu akibatnya kalau konstantanya sama. Ya, oke. Yang lain? Ada yang mau bertanya lagi? Masih ada waktu 5 menit lebih. Pak, maaf mau tanya. Ya, siapa namanya? Astrid? Astrid. Ya, silakan Astrid. Bertanya apa? Yang itu loh Pak, yang soal yang tentukan persamaan garis yang bergradien min 1,5 dan melalui titik koordinat 3,1 itu Pak, masih bingung. Yang mana? Yang ini? Yang ini? Iya. Oke. Oke, yang bingungnya di langkah berapa? Ini kan langkah pertama, ya. Kemudian langkah kedua, langkah ketiga. Yang langkah ketiga. Langkah ketiga. Iya. Langkah ini yang bingung? Iya. Oke, ya. Nah, ya. Terus kirinya tetap min 1. Nah, sekarang yang berikutnya ini kita gunakan sifat distributif, ya. Min 1/2 dikali X berapa? Itu min 1/2 X. Ya. Setelah itu negatif 1/2 dikalikan negatif 3. Ya, jadi plus 4/2. Seperti itu. Ya. Baru kemudian maka akhirnya adalah Y sama dengan min 1/2 X tambah 5/2. Ini langkah terakhir. Ya. Jadi di sini kedua ruas ditambah 1. Ya. Kedua ruas atau masing-masing ruas ditambah 1. Ya. Jadi akhirnya seperti ini jawabannya. Nah, itu Astrid jawabannya. Masih ada lagi yang mau tanyakan, Iya. Astrid? Tidak Pak, makasih. Ya, baik. Astrid bebas tugas. Astrid tadi kan Husnul Yakin dan Santa Monika bebas tugas. Apa lagi yang mau bertanya? Ada waktu 3 menit lebih.
Saya Pak. Saya Pak Siapa? bertanya. Siapa? Namanya? Sebutkan dulu. Siti Pak. Siti. Ya, Siti mau bertanya apa? Iya. Eh, Mau bertanya apa? jika 2 garis itu dengan konstantanya yang sama, Ya, kan akan berpotongan dengan sumbu di titik yang sama. dengan sumbu Y di titik Nah. yang sama. Ya. Ya. Terus? Tapi jika gradiennya berbeda itu bagaimana, Pak? Tadi kan gradiennya beda. Yang tadi. Tadi kan gradiennya beda semua. Seperti kita lihat tadi ya. Tadi ini. Nah, nih. Berarti berpotongan, Pak. Ya berpotongan. Ya ini kan lihatnya kan gradiennya -1. Ini gradiennya 3. Ini gradiennya -4. Ini gradiennya beda semua. Ya. Nah, karena gradiennya berbeda, ya maka garis-garis itu akan berpotongan. Ya. Ingat bahwa garis itu menunjukkan kemiringan. Gradien itu menunjukkan kemiringan. Jadi kalau ada 2 garis yang kemiringannya berbeda, ya maka akan berpotongan. Ya. Itu jawabannya. Siti tadi ya? Terima kasih, Pak. Iya. Siti, ya, Siti bebas Terima kasih, tugas. Pak. Ya, sama. Ya, siapa lagi yang mau bertanya? Masih ada waktu 2 menit lebih. Baru 4 orang yang bertanya. Pak, mau nanya, Pak. Ya, Kean ya? Iya, Pak. Nah, silakan bertanya apa, Kean? Kan kalau yang Y min B sama dengan M dikali X min A itu kan hanya untuk dipakai gradien satu buah titik yang dilalui ya, Pak ya? Ya, betul. Ya. Kalau yang duanya gimana, Pak? Yang 2 itu yang mana maksudnya? Yang 2 titik yang dilalui. Oh, ini. Ini kan yang ini kan 1 titik ya, Pak ya? Ya, betul. Yang ini kan. Nah, ini berarti nih. Yang 2 titik. Nah, ini nih contohnya. Nah, jadi rumus ini dipakainya, ya. Rumus ini dipakainya itu kalau yang diketahui adalah 2 buah titik yang dilalui. Ini kan diketahui 2 buah titik. 4,2 dan -1,5. Ya. Nah, jadi kita pakai rumus yang ini. Nggak pakai rumus yang tadi. Ya. Nah, juga yang ini. Mana ya? Oh, hanya ada satu contoh. Ya. Nah, jadi, kalau yang diketahui 2 buah titik, seperti ini, maka yang dipakai adalah rumus yang ini. Jadi memang ada peruntukannya masing-masing. Ya. Jadi kalau soal, saya lihat yang diketahuinya apa. Apakah diketahui 2 buah titik, atau diketahui titik dan gradien. Ya. Kalau diketahui titik dan gradien, ya, gunakan yang ini. Yang Y min B sebenarnya MX min A. Tapi kalau yang diketahui 2 buah titik, pakai yang ini. Y min Y1, dan seterusnya. Itu Kean. Ada lagi yang mau ditanyakan, Kean? Udah. Ya. Oh, kalau rumusnya tetap kayak Y-nya tetap. Rumusnya apa? Y